yang akan saya beri judul Faith Mentality. Mentalitas iman. Dan pada pagi hari ini saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Believe again. Percaya lagi, Bu. Percaya lagi, Pak. Hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang sudah mulai berhenti berharap. Pak, berharap lagi, Pak. Come on. Ibu-ibu yang sudah mulai berhenti berharap, dengar baik. Kalau yang kau doakan adalah supaya suamimu dipulihkan oleh Tuhan, dengar. Berharap lagi, Bu. Believe again. Percaya lagi. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang mulai berpikir, kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang kegagalanmu sudah membuat engkau berpikir, jangan-jangan impian yang ada yang Tuhan berikan tidak akan terjadi dalam hidupku. Dengar baik saudaraku, percaya lagi. Kalau hari-hari ini kau mulai mengizinkan keraguan-raguan itu masuk dalam hatimu, anak-anak muda dengar. Kalau hari-hari ini kau mengizinkan keraguan-raguan itu masuk dalam hidupmu dan engkau mulai mempertanyakan masa depanmu, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di tempat ini, believe. Okay. Percaya lagi. Kenapa saudaraku? Karena dengar baik, pagi ini saya membawa kabar baik kepada setiap saudara yang ada di tempat ini. Kenyataan yang ada di depan mata saudara hari ini, kenyataan yang kau alami di depan matamu hari ini, tidak menentukan masa depan saudara, katakan amin. Kenyataan yang ada di depan mata saudara pagi hari ini, tidak menentukan kenyataan masa depanmu. Imanmu lah yang menentukan. Imanmu lah yang menentukan. Itu sebabnya saudaraku, pagi ini saya akan mengajak saudara melihat dari satu kisah kehidupan seseorang yang saudara dan saya kenal sebagai bapak orang beriman. Mari kita melihat dari kehidupan seorang yang bernama Abraham, saudaraku. Buka Alkitab saudara di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Ada yang masih bawa Alkitab di tempat ini? Oh, luar biasa. Ada yang Alkitabnya sudah masuk di handphone? Buka Alkitab saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saudara yang tidak bawa bisa lihat ke depan saudaraku. 3 ayat ini bolehkah saya ajak saudara pagi-pagi baca bersama dengan saya? GP jam 7 boleh saya dengar suara saudara yang paling keras, amin. Bersama saudaraku 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham apa saudaraku? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dengar baik saudaraku, tahukah saudara? Ternyata orang yang saudara dan saya kenal sebagai bapak orang beriman sempat tidak percaya juga. Ternyata orang yang saudara dan saya kenal sebagai bapak orang beriman sempat meragukan janji Tuhan. Kisahnya saudaraku bermula dari ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham.
Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Bukan hanya itu saja saudaraku, aku akan membuat engkau menjadi bapak banyak bangsa. Alkitab mencatat saudara, Abraham percaya. Itu sebabnya dia menunggu. Dan menunggu. Dan terus menunggu. 1 tahun berlalu saudara, Abraham menunggu. 5 tahun berlalu, Abraham masih menunggu dan janji itu belum menjadi kenyataan. 10 tahun berlalu, Abraham masih tetap menunggu, tetapi janji itu belum menjadi kenyataan. Di titik inilah saudaraku, saya bisa membayangkan betapa hancurnya hati Abraham ketika satu saat saudara, istrinya Sarah datang kepada Abraham dengan berlinangan air mata dan dia berkata, aku sudah tidak mengalami haidku lagi. Saudara, kalau saudara berumur 25 tahun atau 30 tahun, dan saudara mendengar pasangan saudara berkata, aku tidak haid lagi, apa yang ada di pikiran saudara? Hamil. Betul saudara? Betul ya? Hamil, betul ya Pak Budi? Kalau saudara berjumpa dengan seorang wanita berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan dia berkata aku tidak haid lagi, apa yang ada di pikiran saudara? Menopause. Sarah tidak lagi mengalami masa haidnya saudaraku. Bisakah saudara membayangkan hari itu, malam itu, sepasang suami istri ini menangis bersama-sama. Karena mereka tahu, mereka berdua sudah tidak lagi subur, saudaraku. Itulah titik di mana Abraham mulai meragukan janji Tuhan. Itulah titik di mana Abraham mulai bertanya-tanya, berpikir, jangan-jangan janji itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupku. Itu sebabnya ketika saudara melihat di ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar di surga. Oh maafkan saya saudaraku. Apa yang saya baca di ayat kedua saudara, kalau boleh saya berkata kepada saudara, kalau bukan karena Abraham marah saudaraku, ini adalah seruan dari keputusasaan Abraham. Kalau saudara lihat di ayat 2, Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau berikan kepadaku? Dengan kata lain Abraham berkata, Tuhan, buat apa semua harta kekayaan? Oh kalau saya tidak salah baca saudaraku, itu adalah seruan keputusasaan dari Abraham. Kenapa saya berkata demikian? Ini yang Abraham katakan. Keturunanku nantinya kau tidak memberikan. Warisan yang aku punyai akan jatuh ke tangan hambaku Eliezer orang Damsyik itu. Bolehkah saya berkata kepada saudara, Bapak orang beriman yang saudara dan saya kenal sempat tidak percaya juga. Bukankah seringkali itu juga yang terjadi dalam hidup kita saudara? Saudara terima janji firman Tuhan. Firman berkata, oleh bilurku engkau disembuhkan. Tapi kenyataan yang saudara terima, bukan kondisimu menjadi semakin baik. Baru-baru ini saudaraku, salah seorang jemaat Gereja Keluarga Allah di Jakarta saudaraku berkata kepada saya, Pastor, janji yang saya terima adalah kesembuhan yang dari Tuhan. Tetapi baru saja dokter justru memvonis saya bahwa kanker itu sudah menyebar di 3 titik. Saudaraku dengar baik. Ada kalanya kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Abraham. Kita meragukan janji Tuhan, saudara. Sebagian dari saudara kau terima janji bahwa keluargamu akan dipulihkan, Pak. Kau terima janji
Satu keluarga akan dikembalikan menjadi satu kesatuan. Bukannya suamimu jadi semakin baik, Bu. Kalau sebelumnya main judi pulangnya malam, sekarang pulangnya pagi hari. Kenyataan yang saudara lihat bukannya menjadi semakin baik. Dan jujur saja saudaraku, bolehkah saya berkata kepada saudara, sangat mudah bagi kita untuk tergoda melihat kenyataan di depan mata kita, melihat situasi dan kondisi, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi daripada mata kita tertuju kepada Tuhan yang mengerti. Anggukkan kepala saudara. Jujur saja saudaraku, kalau saya boleh ngomong saudara, gampang sekali bagi mata kita ini teralihkan untuk melihat sikon, Pak. Daripada kita melihat janji Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya percaya bukan satu kebetulan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap saudara dan saya, kenyataan yang ada di depan matamu hari ini tidak menentukan masa depanmu. Boleh saya dengar kata amin yang mantap dari tempat ini? Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Imanmu yang menentukan. Ibu-ibu di tempat ini, saya ingin bertanya, adakah di antara saudara yang masih ingat ketika pertama kali saudara menggendong bayi saudara? Ada ibu-ibu? Atau bapak-bapak juga yang sudah punya anak? Masih ingat pertama kali saudara menggendong bayi saudara? Saya ingin bertanya saudara, pertama kali bayi lahir, ada nggak bayi lahir langsung bisa berlari? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada bayi yang lahir langsung bisa berjalan, betul Bu? Nggak ada. Pertanyaan saya saudaraku, apakah setelah 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, bayi yang sama yang saudara gendong beberapa tahun yang lalu saudaraku, masih tidak berjalan atau sekarang sudah bisa berjalan? Sudah bisa berjalan. Bahkan sekarang sudah menikah ya Pak ya, sudah punya cucu. Saudaraku dengar baik, kalau beberapa tahun yang lalu bayi itu tidak bisa apa-apa, dengar baik, tidak selamanya dia tidak bisa apa-apa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jangankan berjalan, dia akan berlari, dia akan melompat, dia akan memanjat, saudara kewalahan mengawasinya. Halo? Saudaraku yang mengerti, anggukkan kepala saudara. Boleh saya bertanya lagi saudaraku, adakah di tempat ini yang tadinya nggak bisa menyetir, sekarang bisa nyetir? Lambaikan tangan saudara. Ada? Ibu-ibu khususnya ya? Ibu-ibu, ada yang di sini bisa nyetir? Oke, Bu Nancy bisa setir. Bu Nancy kira-kira 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika Bu Nancy masih kanak-kanak, sudah bisa setir belum Bu Nancy? Belum bisa saudaraku. Tapi dengar baik, selama saudara tidak menyerah dan saudara terus belajar, yang tadinya tidak bisa setir sekarang bisa setir. Yang tadinya tidak bisa berenang sekarang bisa berenang. Amin saudaraku. Kalau hari ini yang engkau lihat adalah hujan deras, langit gelap, petir menyambar-nyambar, seolah-olah langit tidak bersahabat. Bolehkah hari ini sebagai hamba Tuhan saya berkata kepada saudara, tidak menentukan, bukan berarti esok tidak akan ada pelangi. Oh yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan aminnya yang paling mantap. Itu sebabnya dengar baik saudaraku, jangan izinkan kenyataan mengalahkan imanmu. Oh come on, gak ada yang berkata amin di tempat ini. Jangan mengizinkan kenyataan mengalahkan imanmu. Justru sebaliknya saudaraku, milikilah iman yang mengubah kenyataan hidupmu. Tidak peduli kondisimu sekarang saudaraku. Tidak peduli apa yang saat ini sedang saudara hadapi. Dengar baik saudara. Believe again. Do not stop believing. Saya cek saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan saudaraku. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Abraham saudara untuk mengubah keadaan Abraham?
Saudara bisa kembali membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-15, kita akan lanjutkan di ayatnya yang keempat, saudara. Saudara lihat dari ayatnya yang keempat, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dengar baik saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan kepada Abraham ini mengubah hidup Abraham. Gara-gara Abraham sempat meragukan janji Tuhan, gara-gara dia sempat kehilangan imannya saudaraku, Abraham mulai berpikir apa yang buruk. Dia mulai membayangkan bahkan apa yang terburuk terjadi atas hidupnya. Bagi Abraham saudaraku, apa yang terburuk adalah garis keturunannya terputus. Dia mulai membayangkan semua harta kekayaannya nantinya akan jatuh ke tangan hambanya. Abraham mulai membayangkan saudaraku, dia akan turun ke liang kubur tanpa memiliki satupun keturunan. Oh, berapa banyak dari saudara pernah mengalami hal ini? Berapa banyak dari saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh Abraham ini, saudaraku? Seringkali iblis mulai menanamkan gambaran-gambaran yang berbahaya, dengar baik, untuk merusak, menghancurkan rencana Tuhan yang besar atas kehidupan Abraham, saudaraku. Itu sebabnya di titik ini Tuhan interupsi, Tuhan mengkoreksi, Tuhan mengganti, saudara. Gambaran negatif digantikan menjadi gambaran yang positif. Kita lihat ayatnya yang kelima, saudaraku. Buka ayatnya yang kelima, masih kejadian 15, saudaraku. Taruh tanda di sana, saudara, taruh pembatas di sana. Kejadian 15 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Saya bacakan bagi saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan membawa Abraham keluar, saudaraku. Dia berkata, lihatlah ke atas, kepada bintang-bintang di langit. Oh, Tuhan mulai memberikan satu gambaran yang baru. Kalau tadinya gambaran Abraham ini sudah gambaran yang rusak, saudaraku. Gambaran keputusasaan, bayangan yang terburuk. Tuhan ubahkan. Abraham mulai melihat ke langit. Tuhan berkata, hitung. 1, 2, 3, 100, 1000, 2000, sampai Abraham tidak bisa menghitung lagi, saudaraku. Dan tiba-tiba bintang-bintang itu mulai berubah. Dia mulai bisa melihat wajah keturunan-keturunannya. Satu persatu tersenyum kepada dia. Lalu tiba-tiba Abraham mulai mendengar, saudaraku, bintang-bintang itu berseru, Bapak Abraham. Bapak Abraham. Detik itu juga, saudaraku, Alkitab mencatat, rohnya dibangkitkan kembali. Rohnya dibakar kembali. Tuhan harus mengganti gambaranmu yang negatif menjadi gambaran yang positif. Ini rahasia iman Abraham, saudaraku. Ini rahasia iman Abraham. Itu sebabnya 2 Korintus 5, saudara, kalau saudara lihat, Rasul Paulus berkata, sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dengan kata lain, saudaraku, Abraham, ini rahasia Abraham, saudaraku, melihat dengan mata iman lebih dari dia melihat dengan mata jasmani. Oh, saya ulang, saudara. Seberapa sering kau melihat dengan mata iman, itu menentukan hidupmu.
Yang mana yang lebih sering kau gunakan? Karena kalau saudara melihat dengan mata iman, kau akan naik. Engkau tidak akan turun, katakan amin. Tapi kalau saudara melihat dengan mata jasmani, saudara akan diseret turun pada kenyataan hidup yang menyedihkan. Oh, saya ulang saudaraku. Kalau saudara melihat dengan mata iman, rohmu akan berkobar-kobar. Engkau akan maju terus. Engkau akan memiliki kekuatan untuk terus maju. Tapi kalau kau melihat dengan mata jasmanimu, rohmu akan padam. Rohmu mulai akan padam karena kau melihat kenyataan hidup. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengatakan, saudaraku, lihatlah dengan mata iman lebih daripada engkau melihat dengan mata jasmani. Ini yang terjadi dalam kehidupan saudaraku. Orang tua, tepatnya ibu, dari Pastor Joel Osteen di Amerika, saudara. Pastor Dodie Osteen, saudara. Di usianya yang ke-48 tahun, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, Pastor Dodie Osteen ini kolaps. Dia mengalami kesakitan yang begitu rupa, dia harus dibawa ke rumah sakit, saudara. Dia harus menginap di rumah sakit selama 20 hari. Dia dieksamin, saudaraku, dia diperiksa, dicari penyebabnya, saudaraku. Dan alangkah kagetnya keluarga ini, saudara, ketika akhirnya dokter mengumumkan, ketika dokter memberikan vonisnya, rupa-rupanya, saudaraku, di dalam tubuh Pastor Dodie Osteen ini ditemukan, saudaraku, kanker stadium akhir, saudara, yang besarnya sudah sebesar bola tenis, saudara. Sebesar buah jeruk, saudara, di bagian levernya. Bukan hanya satu, saudaraku, ditemukan 3, yang satu sebesar bola tenis, saudaraku, dan yang kedua, saudaraku, 2 yang lainnya itu sebesar jeruk limau, saudaraku. Dokter sudah berkata, tidak ada harapan, usianya tinggal hitungan minggu, saudara. Dokter menganjurkan tetap tinggal di rumah sakit dan kemoterapi. Tapi dokter berkata kemoterapi pun tidak menjamin akan menyembuhkan. Dokter hanya bisa berkata, nikmatilah semasa kau masih bisa hidup. Hanya dokter itu berkata 10 hari dari sekarang kembali ke rumah sakit lagi, saya periksa. Tahukah saudara apa yang terjadi, saudaraku? Pastor Dodie Osteen tahu, saudara. Tidak ada pengharapan di dalam medical, di dalam dokteran, saudaraku. Dia tahu bahwa dokter tidak bisa lagi menyembuhkan dia. Hari itu dia mengambil keputusan, saudaraku. Hari itu dia mengambil satu keyakinan, saudara, dia akan pulang, saudara. Dan dia tahu satu-satunya pengharapannya adalah dia mencari Tuhan. Apakah Pastor Dodie Osteen menyerah, saudaraku? Apakah dia pulang menangisi hidupnya, menangisi nyawanya, menangisi nasibnya, saudaraku? No. Tahukah saudara apa yang dia lakukan? Ketika dia pulang, saudaraku, keesokan harinya dia bangun, dia melakukan semua kegiatannya seperti biasa yang dia lakukan. Dia memasak untuk anak-anaknya, dia membersihkan rumahnya. Ketika anaknya mulai berkata, "Ibu, dokter menyuruh engkau beristirahat." Apa yang dia jawab, saudaraku? Kalau aku percaya bahwa aku sembuh, maka aku akan melakukan tindakan sebagai seorang yang sudah disembuhkan Tuhan. Dia lakukan kegiatannya, saudaraku. Bukan hanya itu saja, setiap kali orang mencari dia dan bertanya bagaimana penyakitmu, dia selalu jawab, oleh bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Dia tidak sekalipun menyebut kondisi penyakitnya, tapi dia selalu berkata, oleh bilur Yesus, aku disembuhkan. Dan tahukah saudara apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia mengajak anak-anaknya, dia berkata kepada anak-anaknya, ayo kita cari foto ibu. Dia mencari foto-fotonya, saudaraku, di masa kejayaannya, saudara. Fotonya yang ketika dia masih segar. Foto-fotonya di usia 20 tahun. Di usia 30 tahun, ketika badannya masih sehat, ketika dia memeluk anaknya untuk pertama kalinya. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia pasang satu persatu foto itu di kaki ranjangnya, saudaraku. Setiap pagi hari dia bangun, dia akan melihat Dodie Osteen yang sehat, yang kuat, yang segar.
Bukan hanya itu saja saudaraku. Setiap hari saudara, dia tidak mau terpuruk oleh penyakitnya saudaraku. Setiap hari saudaraku, dia akan tulis kartu-kartu iman saudaraku, kartu-kartu doa. Dan dia bacakan kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Dia percaya bahwa ketika Ayub mendoakan sahabatnya, mereka dipulihkan, Ayub pun dipulihkan. Itu sebabnya saudaraku, Dodi Austin mulai menelpon orang-orang yang pernah bermasalah saudaraku. Dia lepaskan pengampunan. Dia katakan, aku mengasihi engkau. Dia mulai lepaskan pengampunan saudaraku. Dan bukannya kondisinya semakin memburuk hari demi hari. 10 hari, 1 bulan, 2 bulan. Sampai dengan detik hari ini saudaraku, saya masih bertemu dengan beliau terakhir kali tahun lalu saudaraku. Sehat, dinyatakan sembuh total, kanker stadium akhir, hilang, tidak berbekas. Dia memiliki 5 anak saudaraku dengan 9 cucu sampai dengan hari ini. Bahkan suaminya sudah pergi meninggalkan dia. Tapi Tuhan memperpanjang umur hidupnya. Tahukah saudara, seringkali sangat mudah bagi kita tergoda memakai mata jasmani kita. Seringkali sangat mudah bagi kita tergoda melihat sikon. Berapa banyak dari saudara yang begitu mudah saudara tergoda melihat keadaan ekonomi hari-hari ini? Bukannya semakin baik, justru semakin terpuruk. Tapi dengar baik sekali lagi saudaraku. Mata yang mana yang paling banyak kau gunakan menentukan masa depanmu. Kalau kau melihat dengan mata jasmanimu, saya jamin saudara, saya tidak perlu bernubuat saudaraku, saya tidak perlu membuka firman Tuhan, saya jamin saudara, hidupmu akan hancur. Tapi kalau hari ini saudara mengambil satu keputusan, kenyataan hidupmu hari ini, kenyataan yang kau lihat hari ini tidak menentukan masa depanmu. Kalau hari ini kau mengambil satu keputusan, mulai melihat dengan mata imanmu. Apa yang Abraham dapatkan, saudara dengar baik. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Tidak peduli apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu. Janji Tuhan itu bagi saudara. Satu kali saudara, ada seorang petani sederhana saudara. Dia adalah satu-satunya orang Kristen di desanya, saudara. Sebagian dari saudara mungkin pernah mendengar cerita ini, saudaraku, namanya adalah Lo. Dia hidup di dataran, saudaraku, daerah Cina, saudara. Dia satu-satunya yang percaya Yesus di desanya. Dan Lo ini, saudaraku, dia punya kebiasaan yang unik. Lo ini suka naik di atas bendungan desanya, saudaraku. Dan dia akan luruskan tangannya seperti ini saudara. Dia akan berputar. Dia akan berputar saudaraku. Dan sejauh matanya memandang, setiap kali dia berputar, sejauh penglihatannya itu bisa dia lihat dengan jari tangannya di sela-sela jarinya saudaraku. Lo akan berdoa. Ketika dia melihat kerbau tetangganya, lo akan berkata, Tuhan, berkati kerbau ini sehingga beranak pinak dan makmur. Dia berputar lagi saudaraku. Dia lihat sawah ladang tetangganya. Dia akan mulai berkata, berkati sawah ladang itu sehingga tidak ada gagal panen. Dijauhkan dari semua belalang, sukses ladang itu menghasilkan panen yang berlimpah. Dia akan berputar lagi saudara. Dia melihat para pekerja tambang saudaraku, asap mengepul saudara. Dan lo akan berdoa, lindungi mereka supaya tidak ada satupun kecelakaan terjadi di tempat pertambangan itu. Dia akan berputar lagi saudaraku dan melihat lagi sungai dengan anak-anak kecil bermain di sana. Lo akan berkata, Tuhan jagai anak-anak itu sehingga tidak ada satupun yang terhanyut dan mengalami kecelakaan. Dia akan terus berputar saudara. Kembali dia melihat satu tempat produksi kaca saudaraku. Dengan para wanita bekerja di sana. Dan lo akan berkata,
Tuhan, jagai para pekerja buruh di sana supaya mereka selamat di pekerjaan mereka. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dikerjakan oleh Lot ini, saudara. Bagi penduduk di kampung itu, Lot ini orang yang tidak terpelajar, dia nggak bisa baca, saudara. Dia tidak bisa baca, dia buta huruf, saudaraku. Dia orang sederhana. Yang mereka lihat, saudara bisa bayangkan, sepanjang sore dia akan berputar-putar, saudara. Apa yang kira-kira menurut saudara dipikirkan oleh orang teman-teman sekampungnya? Lo begini, saudara. Dia gila. Dan orang-orang sekampungnya tidak terlalu memperhatikan Lo ini, saudara. Kadangkala anak-anak kecil akan pelan-pelan, saudaraku, mengintip dan mendengarkan apa sih yang dilakukan Lo. Mereka hanya bisa mendengar Lo ini berkomat kamit, saudara. Semakin mereka berpikir benar-benar Lo ini gila. Tapi tahukah saudara, sampai satu ketika, saudaraku, Lo meninggal. Yang lucu, saudara, setelah kematian Lo, kecelakaan demi kecelakaan mulai terjadi di dusun itu, saudara. Pekerja di tambang mulai mengalami kecelakaan, saudara. Kerbaunya mulai ngamuk, saudaraku. Menabrak beberapa orang kampung sehingga akhirnya luka parah. Anak-anak yang bermain di sungai, saudaraku, terjadi beberapa anak terhanyut dan mati, saudaraku. Di pertambangan yang lain, kecelakaan demi kecelakaan mulai terjadi satu persatu, saudara. Dan akhirnya orang-orang kampung ini mulai membicarakan, kenapa setelah kematian Lo, desa kita mengalami banyak kecelakaan? Apa yang dikerjakan si Lo ini? Mereka mulai cari petunjuk, saudaraku. Anak-anak mulai bercerita kepada orang tuanya bahwa si Lo ini sukanya melihat. Dia berputar-putar dan dia berkomat kamit. Mereka berpikir, kepada dewa yang mana Lo ini berdoa? Kok bisa desa ini aman selama ada Lo? Mereka mulai menyesal, saudara. Seharusnya lebih cepat bertanya kepada Lo, gitu, saudaraku. Akhirnya mereka minta petunjuk, saudaraku. Mereka dirikan patung mereka nyalakan hiu, saudara, dupa, saudaraku. Dan mereka mulai berdoa untuk meminta petunjuk. Tahukah saudara, setiap mereka berdoa, patung ini selalu jatuh. Dan jatuhnya itu mengarah ke rumahnya Lo, saudara. Berapa kali mereka berdoa, hal yang sama terjadi. Si patung ini jatuh, pecah, saudaraku, tetapi jatuhnya selalu menuju ke rumah Lo. Singkat cerita, mereka berpikir, kayaknya petunjuknya kembali ada di rumah Lo. Oh, mereka rame-rame satu desa, saudaraku. Mereka buka rumahnya Lo, saudaraku. Mereka selidiki dan akhirnya mereka menemukan satu kitab, saudara. Mereka menemukan sebuah kitab. Mereka tidak tahu kitab apa itu, saudaraku. Mereka tidak mengenal kitab apa itu, saudaraku. Hingga satu hari, ada seorang penginjil muda datang ke kampung itu, memberitakan tentang Yesus. Satu penduduk di kampung itu marah, saudara, penginjil ini ditangkap, diikat, saudara. Mau dibunuh, saudara. Tapi ketika penduduk ini menyeret penginjil ini masuk, saudaraku, alangkah kagetnya penginjil ini mendapati ada Alkitab di sana. Dia berkata, dari mana kalian mendapatkan buku ini? Penduduk kaget, saudara. Loh, ini bukunya Lo. Mereka bertanya, kamu tahu buku apa ini? Tahu, ini Alkitab. Rahasia di atas rahasia. Mereka kaget, saudaraku. Disitulah mereka berjumpa dengan Allah yang disembah oleh Lo. Disitulah mereka mengenal Allah yang disembah oleh Lo, saudaraku. Penginjil ini mulai menceritakan kisah tentang patung Dagon yang terjatuh, saudaraku. Dan hari itu, satu kampung itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan
Dan juru selamat mereka, saudaraku, karena ada satu orang petani sederhana yang melihat bukan dengan mata jasmani. Dia tidak melihat bahwa dia sendirian. Dia tidak melihat hari ini, saudara, kalau engkau satu-satunya yang baru diselamatkan di rumahmu. Dengar baik, sama seperti lo. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya tantang hari ini, saudara, kita memulai sebuah seri firman Tuhan yang baru. Believe again. Percaya lagi, saudaraku. Karena apa yang kau percayai itulah yang akan menentukan masa depan saudara. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian, sebuah kisah, saudaraku, yang sangat unik. Tapi nyata, saudara, dan sungguh terjadi di Amerika, saudaraku. Satu kali, saudara, ada seorang kurir, saudaraku. Ada seorang, bukan kurir, saudara, ada seorang petugas pembersih, janitor, saudara. Office boy yang membersihkan di sebuah gedung, saudaraku. Dia terjebak, terkunci dalam sebuah tempat amari pendingin, saudaraku. Dan dia terkunci di sana. Yang sangat lucu, saudaraku, adalah beberapa hari setelah orang ini terkunci di dalam, petugas forensik menemukan bahwa petugas kebersihan ini meninggal dalam posisi yang kaku seperti kedinginan, saudara. Dia meninggal dalam posisi yang kaku, saudaraku. Tubuhnya meringkuk, semua bagian tangannya itu kaku seperti membeku, saudaraku. Tetapi yang sangat anehnya, saudara, ketika diselidiki, saudara, lucunya, saudaraku, ditemukan bahwa ternyata lemari itu memiliki ventilasi yang cukup untuk orang bernafas di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak mungkin mati karena sesak nafas, saudara. Dan yang lebih aneh lagi, saudaraku, ditemukan bahwa lemari pendingin ini sudah lama rusak. Tidak berfungsi, saudara. Tapi petugas kebersihan yang terkunci di dalam ini mati dalam keadaan beku dan kaku, saudaraku. Seolah-olah dia kedinginan di dalam ruang pendingin tersebut. Kesimpulan yang diambil oleh ahli forensik, saudara, mereka berkata, orang ini mati karena ketakutannya. Karena bayangan-bayangan buruk yang menyerang dia. Padahal sesungguhnya dia bisa bertahan hidup dan menunggu pertolongan. Hari ini dengar baik, berapa banyak dari antara saudara sama seperti orang ini, saudaraku, bayangan-bayangan buruk itu sudah masuk dalam hidupmu lebih dari apa yang seharusnya terjadi. Engkau dikalahkan oleh ketakutanmu. Kalau itu engkau, saudaraku, saya ajak kita semua bangkit berdiri pagi hari ini.